Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi ahyana ba'dama amatana wa ilaihin nusur. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh la nabiyya ba'da amma ba'd. Isma'u qala Allah Ta'ala a'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Man 'amila shalihan min dzakarin aw untha wa huwa mu'min falanuhyiyannahu hayatan thayyibah wa liyajzahum ajrahum bi ahsani ma kanu ya'malun. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam asyam sumu tasifu sadaqallahu azim. Yang sangat kita hormati Ketua Badan Pengelola dan seluruh jajaran pengurus Masjid Berguna Az-Zikra Kelurahan Sungai Sibang, Kecamatan Bina Widya. Kalau dulu Gunung Kaki saya tiba juga hati saya. Dulu sama kecamatannya Gunung Kaki. Sekarang sudah beralih ke Bina Widya, ya Pak Imam. Yang saya hormati senior saya yang mengundang saya ke sini, Pak Haji Warman SAGMH. Beliau ke KUA di Kecamatan Senabelan memberitahu kemarin agar saya mengisi di subuh ini. Saya bersyukur setelah saya tengok sampai minggu ke pekan ke-5, ternyata cuma saya yang kere. Kalau Ustaz dan Mubalik yang 4 ahad berikutnya itu yang luar biasa. Untuk saya duluan mereka. Yang saya hormati rekan saya sesama imam berguna dan dia sudah saya anggap adik saya yang dengan luar biasa membimbing kita membawa sholat berjamaah dengan syahdunya. Kita terenyuh dengan bacaannya yang luar biasa, seolah-olah kita hampir terbang menuju surga. Semoga dia dan kita semua nanti bersama ke dalam surga. Amin ya Allah. Kita bersyukur kepada Allah, alhamdulillah kita termasuk orang yang dikabulkan doa oleh Allah. Karena semua kita kemarin berdoa, Allahumma barik lana fi Rajab wa Sya'ban wa ballighna Ramadan. Tapi ada di antara teman kita kemarin sorenya masih berbincang-bincang dengan teman. Ternyata jam 4 subuh, jam 3 subuhnya saya ditelepon, Ustaz, tolong buat laporan meninggalnya teman kita. Siapa itu? Beliau adalah senior saya di Mubalik. Beliau adalah kawan sama penyuluh almarhum Haji Ruslan Bahrum. Kalau Anda di sini pernah dia masuk, tapi beliau dari IKMI. Di sini MDI dan IKMI memang. MD aja. IKMI di sini ya. Mungkin kalau pernah beliau di sini Dr. Abdus Haji Ruslan Bahrum almarhum. Sorenya masih berkumpul dengan teman-temannya. Subuhnya jam 3 saya ditelepon oleh teman. Buat berita di kementerian, beliau berpulang ke rahmatullah. Saya belum sempat mencari penyebab kenapa dia meninggal. Yang jelas sampai ajal. Kita dikabulkan doa kita oleh Allah. Panjangkan, ya Allah berkahi kami di Rajab dan Sya'ban, sampaikan ke bulan Ramadan. Alhamdulillah kita sudah disampaikan oleh Allah pagi ini di 1 Ramadan. Alhamdulillah. La in syakartum la azidannakum wa la in kafartum inna azabi lasyadid. Salam dan salam kepada pemimpin Muslim Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam yang mengucapkan Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Assalamualaikum ya Rasulullah, assalamualaikum ya Habiballah, assalamualaikum ya Nabi. Bapak Ibu pengurus jemaah, Pak Imam, Pak RW, Pak RT, alim ulama, teman saya Pak Hambali, dan ada sudah saya anggap orang tua Bapak Haji Suradmin. Kami sesama tetangga lama dengan beliau di Tampan Ujung. Hari ini bersua di Masjid Az-Zikra. Tema kita hari ini, izinkan
saya tadi berpikir apa yang cocok. Tapi kita coba saja di satu Ramadan ini bersempena nanti di tausiah malam-malam Ramadannya ini sudah dianggap malam kedua berarti nanti. Kalau tidak salah mari perbanyak amal di bulan Ramadan. Kalau ini tema kita adalah 5 amal utama dan fadilahnya di bulan Ramadan. 5 amal utama dan fadilahnya di bulan Ramadan. Berdasarkan sebuah hadis Nabi diriwayatkan oleh Bukhari dan Muslim dari Anas bin Malik. Bismillahirrahmanirrahim. Qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, "Man hadara majlisan 'ilm fi Ramadan, kataballahu lahu bi kulli qadamin ibadat sanatin." Amal yang pertama, siapa saja yang dengan ikhlas dan sengaja menghadiri kajian ilmu di bulan Ramadan, Allah akan catat baginya bi kulli qadamin ibadat sanatin, seolah-olah satu langkah tumitnya itu seakan-akan beribadah 1 tahun. Ini adalah keutamaan, fadilah yang memberikan motivasi kepada kita. Itulah sebuah keistimewaan di bulan Ramadan. Karena memang kata Nabi, "Lau ummati a'lamu ma fi Ramadan, latamannana an takuna as-sanatu kulluha Ramadan." Kalau saja umatku tahu apa yang terkandung di bulan Ramadan, sungguh ia akan meminta setahun penuh itu semuanya Ramadan. Karena keutamaan seperti inilah. Li'annal hasanat fiha mujtami'atun kata Rasul, karena banyak keutamaan kelebihan di dalamnya. Salah satunya hadis yang dari Anas bin Malik ini, "Man hadara majlisan ilm," siapa dengan sengaja untuk menghadiri kajian ilmu. Nah, ini seperti kita sempatkan, kita luangkan, kita menyengaja untuk sholat berjamaah, kemudian kita dengarkan kultum subuh. Ini amal utama. Apa kata Allah? Seolah-olah satu langkah kita, kita gerakan tumit kita, artinya 1 langkah, bikulli qadamin ibadat sanatin, seolah-olah kita beramal sunnah 1 tahun. Tapi bukan berarti kita tinggalkan yang wajib. Jangan salah kaprah. Pertama, yang kedua, tidak hanya itu. Saya ulang, tidak hanya dianggap seperti beribadah 1 tahun, tapi ada kelebihannya lagi. Wa yakunu ma'i tahtal arsy, kata Rasul, dan dia akan bersamaku nanti di atas arsy, artinya di tempat yang tinggi. Kita ketahui bersama bahwa surga yang akan didapatkan oleh seorang hamba yang soleh dan takwa berbeda tingkatannya. Ketika kita dengan ikhlas sengaja menghadiri kajian ilmu, apatah lagi di bulan Ramadan, ikhlas sengaja kita luangkan waktu, kita tawadhu, kita rendahkan hati. Siapa saja yang akan menyampaikan kajian ilmu itu nanti, tak kita timbang-timbang, ini anak kecil, ini orang biasa. Yang penting yang disampaikannya nasihat, karena memang itulah agama. Dalam sebuah hadis yang lain, ad-dinun nasihah, agama itu nasihat menasihati. Pertanda orang itu buat agamanya, suka dan gemar nasihat menasihati. Ketika kita menasihati anak dengan ikhlas, ternyata Allah akan mendengar. Kita mulai, ya Allah, anakku bandel ya Allah, tolong beri aku lisanku agar didengarkannya. Kita sebutkan, hai anak, buka pintu hatimu nak. Mari kita beramal ibadah, jangan bermain-main. Berpuasalah dengan baik, sholatlah dengan tekun, belajarlah dengan sungguh-sungguh. Didengar oleh anak, berkat dan fadilah dan izin Allah akan menjadi amal soleh bagi kita sebagai orang tua. Dan kita tidak akan dianggap sebagai orang tua yang durhaka. Ada orang tua yang durhaka? Ada. Mereka yang tidak mendidik anaknya di jalan agama, berarti dia adalah orang tua yang durhaka. Di masa Umar bin Abdul Aziz,
anaknya mengadu, ayahnya tak pernah mengajar dan mendidiknya dalam agama. Subhanallah, subhanallah. Oleh karena itu kita berhati-hati. Lanjut. Jadi Allah akan tempatkan kata Nabi, mereka yang dengan sengaja hadir di majelis kajian ilmu, ikhlas dia, tak pilih-pilih guru, maka insya Allah diberikan fadilah satu langkah tumitnya seolah-olah sebagaikan ibadah setahun dan akan bersamaku, kata Rasul, di atas aras, artinya di tempat yang tinggi dalam surga. Yang kedua, wa man dawama 'ala al-jama'ati fi Ramadan a'tahu Allah ta'ala bi kulli rak'atin madinatan tamlu'u min ni'matillahi ta'ala. Siapa yang dawama merutinkan sholat berjamaah tanpa tertinggal satu rakaat pun, kecuali karena uzur, ada yang mustahab, safarkah, atau mungkin sakit, terganggu kesehatankah, atau bahkan maaf, ada tamu yang sangat utamakah. Ada orang tua datang dari kampung, lalu panggilan sholat ada, setidaknya dia duduk sebentar, masuk ya. Setelah azan dikumandangkan, setelah orang iqamah, dia langsung berangkat. Karena adab kepada orang tua harus lebih utama ketimbang kita melakukan kewajiban kepada Allah. Lebih utama bukan berarti meninggalkan kewajiban kepada Allah. Maaf, bagaimana Jurayj dalam sejarah? Dia mendapatkan fitnah sebelum dia meninggal, itu oleh karena mendahulukan ketaatan hanya karena ibadah sunnah kepada Allah, tapi dia mengabaikan ibunya. Tapi luar biasa bagi seorang yang abid, paham ilmunya, ada ilmunya, dia tidak akan menyia-nyiakan keduanya. Datang orang tua, diperkenankan masuk dan duduk. Mungkin kalau bisa disajikan dulu air minum, setelah itu masuk orang iqamah, dia pun berangkat ke masjidnya. Kalau begitu itu namanya darurat, itu namanya mustahab, tidak masalah. Tapi kalau tidak ada uzur syar'i, maka seorang yang abid, ia akan berupaya tidak meninggalkan satu rukun bersama imam. Lalu apa kata Rasulullah? Man dawama 'alal jama'ati fi Ramadan, yang senantiasa berjamaah di bulan Ramadan, a'tallahu ta'ala bi kulli rak'atin madinatan tamlu'u min ni'matillahi ta'ala. Satu rakaatnya akan dibalas oleh Allah dengan satu kota yang tamlu'u min ni'matillah, yang penuh dengan kenikmatan dari Allah. Satu rakaat bersama para imam ini satu kota. Dua rakaat dua kota. Kalau sempat secara zahir seperti kota Pekanbaru Smart City Madani saja, berapa itu? Cuman pahala itu adalah ghaib. Ghaib dia tidak bisa kita lihat. Dosa itu ghaib, pahala itu ghaib. Allah sebutkan zalikal kitabul la raiba fihi hudal lil muttaqin alladzina yu'minuna bil ghaibi wa yuqimuna sholata wa mimma razaqnahum yunfiqun. Tanda-tanda orang bertakwa itu salah satunya beriman kepada yang ghaib. Ghaib itu adalah bagian dari rukun iman. Tak percaya, ada orang yang tak percaya. Siapa itu? Mereka orang-orang kafir, tak percaya dengan ghaib itu. Innal ladzina la yarjuna liqa'ana waradu bil hayatid dunya wa tama'annu biha walladzina hum an ayatina ghafilun. Orang-orang kafir itu tidak yakin dengan yang ghaib, tak yakin dengan akhirat, tak yakin dengan pahala, tak yakin dengan neraka dan surga, tak yakin dengan perjumpaan yang kami, kata Allah dalam Al-Quran. Mereka itu orang-orang yang melalaikan ayat-ayat Allah. Ulaika ma'wahumun nar, tempat mereka itu neraka. Bima kanu yaksibun, atas apa yang mereka dustakan itu.
mereka mendurhakai Allah, orang-orang kafir tak yakin dengan ada yang gaib, tak yakin ada akhirat, nanti akan mendapatkan siksa di akhirat tempatnya neraka. Tapi beruntung kita orang-orang bertakwa yang meyakini yang gaib itu. Setiap satu rakaat akan diberikan oleh Allah satu kota. Bayangkan kalau 30 hari nanti di bulan Ramadan kita lakukan. Subhanallah. Tentu semuanya akan menolong kita di akhirat. Insya Allah tak tanggung-tanggung. Wajar besok kita akan terkejut, tercengang melihat orang. Karena kata Rasulullah, apa kata Rasulullah dalam sebuah hadis Nabi? Ya suruh nasu yaumul qiyamah salah satu asnaf. Besok di akhirat kita akan dibangkitkan dengan 3 model bentuk dan golongan. Sinfun musatun, sinfun rubaban, sinfun ala wujuhihim. Pertama, orang yang berjalan kaki. Mereka itu melihat 2 modal. Ada kebaikan tapi juga ada apa? Mungkin saya begitu. Cuman kita banyak istighfar menjelang Ramadan masuk. Kita wudu. Sengaja aku salat taubat karena Allah Ta'ala. Allahu Akbar. Salam kanan, salam kiri, kita minta ampun. Allahumma fili wali walidayya warhamhum kama rabbayana shaghira wa jami'al muslimin wal muslimat wal mu'minin wal mu'minat al ahya'i minhum amwat. Allah itu Maha Pengampun. Kita minta ampun. Wasinfun rubbaban. Setelah kita tengok sebelah kanan ada orang yang berkendaraan, punya mobil mewah dia. Ternyata di dunia pakai mobil, dia gunakan untuk pergi ibadah. Pak Imam pemilik mobil tapi untuk pergi ke masjid, untuk menjumpai kedua orang tua di kampung, untuk apa lagi? Selagi untuk ibadah. Sesekali dibawa anak yatim, bawa keliling kota. Alangkah senang anak yatim. Sehingga di pondok cendol, kan cendol? Berapa lah cendol anak yatim kan? Rumah yang mewah, di dalamnya ada anak yatim. Semuanya akan dijelmakan oleh Allah di akhirat menjadi amalan bagi seorang hamba. Itulah yang akan terkejut kita, tercengang kita melihatnya. Tapi ada golongan ketiga, wasinfun ala wujuhihim. Itulah mereka yang tak pernah disentuh oleh wudu mukanya. Ada mukanya berseribu, tapi bukan karena wudu, karena sari ayu, sari ajo, sari atun. Apa nama lagi kok? Makeup dulu lah, sembilan boleh lapi, berkilat memang kayak butuhnya. Tapi bukan karena wudu, lah sembilan boleh lapi. Sembilan boleh lapi memang. Karena beda-beda aja. Di dunia bisa, di akhirat besok gelap mukanya. Wudu itu kan menjadi cahaya. Maka sebagai seorang mukmin, apalagi di bulan Ramadan, dawamkan kita wudu, lepas wudu. Nanti akan menjadi cahaya. Di dunia akan menjadi akan menjadi pembenteng diri. Di akhirat akan menjadi cahaya. Tak payah Rasul sini, sini kamu bersama aku. Oke, yang selanjutnya, yang keberapa lagi? Yang keempat, wa man birru walidi fi Ramadan, ya man nazarallahu ta'ala bi rahmati wa ana kafilun bil jannah. Siapa saja yang berbakti, berbuat baik kepada orang tuanya di bulan Ramadan, mungkin hanya dengan mengantar kurma pembukaan, mungkin hanya dengan menelpon, apa kabar ma, sehat hari ini, saya tidak bisa berbuka bersama di kampung karena saya bertugas, kami Pak Imam, kami ceramah keliling, kami harus bekerja di kantor, ya Pak Ambeli, semuanya. Tapi kita niatkan bakti kepada orang tua. Apa kata Rasul? Yanalu nazarullahi ta'ala birrahmah. Allah akan memandang dengan rahmat, kasih sayang. Sekarang kasih sayang itu sudah terkikis dari manusia. Dan kalau tidak mendapat rahmat dan kasih sayang dari Allah, merugi kita. Ada 3 tanda-tanda orang yang hilang kasih sayang darinya. Hilang kasih sayang Allah darinya. Apa kata Nabi? Khasitu ala ummati salas. Aku khawatir 3 tanda-tanda ini terjadi kepada manusia, pertanda tidak diberi kasih sayang oleh Allah. Apa itu? Pertama, kibarul baton, besar perut, tapi bukan berarti karena sehat banyak makan, bukan begitu. Tapi artinya ini maknanya makna hakiki, bukan makna majazi. Maksudnya kata-katanya majazi, tapi makna hakiki. Hakikinya apa? Kibarul baton itu tak tahu halal haram, hantam. Harta orang, harta dia. Ternak orang, ternak dia. Duit orang, duit dia. Yang
istri orang, istri dia. Itu berbahaya Pak. Istri orang, istri dia. Suami orang, suami dia. Itu namanya pelakor. Itu yang paling berbahaya. Jadi Allah akan murkai. Yang kedua, wa kasratun naum. Mak, mengapa dia tidur di bulan puasa orang? Apa kata mak itu? Tak tahu Ustaz. Kenapa? Kan tidur di bulan Ramadan ini ibadah Ustaz. Betul, tidur di bulan Ramadan itu ibadah, tapi tidak tidur seperti tidurnya bulan kenyang. Hanya emak-emak di situ kan. Sudah sahur tidur, sholat subuh tidur, bangun zuhur setelah itu tidur, sholat asar habis itu tidur, 15 menit jalan buka bangun, baru cepat-cepat buru-buru cari pembukaan. Wah, semua kolak habis, cendol habis. Tentu kekenyangan. Lalu tidur lagi. Tidur lagi. Itu lagu Mbak Surip tuh Pak. Lagu Mbak Surip almarhum lah meninggal kan. Tidur lagi. Jadi banyak tidur artinya pemalas. Yang ketiga, wada'ful yakin. Kita hanya sampai jam 6 ya Pak Ustaz. Izin sikit lagi ya. Dan dhaful yakin itu lemah iman, lemah keyakinan. Apa kata orang yang lemah keyakinan ini? Sedangkan mencari yang halal, yang haram aja susah Ustaz. Apalagi mencari yang halal. Ini keyakinan yang lemah. Entah iya entah. Ustaz akhirat entah iya Ustaz. Pahala dan dosa entah iya entah. Akhirat entah iya entah. Ini mati aja Ustaz. Hidupnya hanya sekali. Hanya entah iya entah. Akhirat itu ada Ustaz. Buktinya apa? Orang yang masuk dalam kuburan tuh tidak pernah dia kembali ke rumah. Berarti enak kubur kan? Itu memperolok-olokkan. Orang yang lemah keyakinan memperolok-olokkan seperti ini, Anda rasakanlah besok di akhirat. Yang kelima, wa ma min imra'atin tatubu ridho zawjaha fi Ramadan illa walaha sawabu Maryam wa Asiyah. Tidaklah seorang ibu-ibu, seorang istri yang meminta keridhaan seorang suami di bulan Ramadan kecuali baginya diberikan sawabu seperti balasan Maryam wa Asiyah. Siapa itu Maryam? Ibunya Nabi Isa. Siapa itu Asiyah? Istrinya Fir'aun. Dia adalah dua orang wanita hebat yang dijamin oleh Allah dimasukkan dalam surga. Seperti kalau kita ibu-ibu meminta restu dan ridho kepada suami di Ramadan terutama, Allah catat pahala ibu bagaikan Maryam dan Asia, berarti mendapat jaminan masuk surga. Apalagi kajian ulama sudah disampaikan di akhir Sa'ban apa kata Rasul? Rasul mengaminkan 3 doa Jibril. Salah satunya, ya Allah jangan terima pahala puasa seorang istri yang tidak mendapatkan ridho seorang suami. Jadi yang bagi ibu-ibu yang ada suami, cepat minta ridho dan restu istri. Unjur suami maksud saya, unjurkan tangan, mintakan maaf bang, minta maaf bang. Habis itu regangkan tangan itu sedikit. Sekali minta maaf ibu, ada pak cincin doang mas. Kalau enggak, maafkan ya bang, maafkan ya mas. Setelah itu raba dompetnya. Kalau udah dimaafkan ya bapak itu enggak dompet di surat tanah. Apa dikasih pak surat ini? Surat tanah. Kalau bapak ada restu, jangan kan dompet lagi surat tanah. Apa? Kalau enggak pak ya. Tapi bagi ibu-ibu yang punya suami ya, bagi yang tidak punya suami, jangan ke suami orang boleh. Pelakor itu. Ibu-ibu yang sama yang ke-5 terakhir. Waman qada hajata akhi, waman qada hajata akhi muslimi fi Ramadan, qadallahu ta'ala lahu alfa hajatin yaumil qiyamah. Siapa saja yang melepaskan hajat, yang membantu menolong saudaranya dengan 1 bantuan pertolongan saja, Allah akan lepaskan hajatnya besok 1000 di akhirat. Maka apa kata Nabi? Innallaha fi 'aunil abdi madama al-abdu fi 'auni akhi. Allah senantiasa menolong seorang hamba selagi dia mau menolong saudaranya. Hendaknya kita tanamkan sifat yang benar pada SMS.
Harusnya kita harus selalu senang melihat orang senang, susah melihat orang susah. Tak boleh sebaliknya. Para pengurus masjid sudah berupaya, kurang kipas, cari kipas. Ramadan disiapkan pusat mubalik yang apa? Imam dicarikan yang handal seperti Pak Imam kita. Tapi jemaah cuy-cuy bebek saja. Tak peduli. Sholat kalian, majlis kalian, tarawih witir kalian. Saya tetap di kedai kopi, di meja peta 4, peta apa namanya? Domino ya. Balak 3, balak 4, balak 6, ada balak 7 Pak. Saya kebetulan tidak pernah main dan tidak pandai. Tak pernah main dan tak pandai. Balak sampai 6-nya berapa? Dan ada balak 7 orang. Saya tak tahu. Jadi mari kita tanamkan rasa saling menghormati, menghargai, mencintai, dan saling berupaya untuk agar sakinah di masyarakat kita. Kita sambut program pengurus, kita lakukan secara bersama, kita kejar janji Allah. Apa janji Allah? Walau anna 'alal qura amanu wattaqaw lafatahna 'alaihim barakatin minas sama'i wal ardh walakin kadzabu fa akhadnahum bima kanu yaktibun. Jika penduduk sebuah tempat, sebuah negeri, sebuah daerah, kalau itu sebuah jemaah sama-sama dia beriman dan bertakwa, dapatan ada yang barakati minas samai wal ardh, kata Allah, aku pastikan kata Allah akan diturunkan, akan aku turunkan, akan kami turunkan kata Allah keberkahan dari pintu langit dan bumi. Maka kalau Allah sudah menjamin keberkahan, apapun yang kita programkan insya Allah akan terlaksana dengan baik. Tidak ada pensoliman, penganiayaan, penantaran, dan insya Allah kita akan bersatu padu menjadikan dunia ini tempat kita bercocok tanam, akhirat hasil yang besar. Ad-dunya mazra'atul akhirah, ad-dunya darul amal, wal akhiratu darul jaza. Semoga amal kita diterima Allah. Mari kita beramal dengan sebaik mungkin, memperbanyak amal. Mari kita hadir majelis ilmu. Mari kita berbuat baik kepada orang tua. Mari kita beristiqomah dengan sholat berjamaah. Mari kita menolong sesama. Dan mari kita, seorang ibu istri, cari ridho suami. Seorang suami jangan pernah melantarkan istri. Karena atas keridhaan kedua-duanya lah kita akan selamat dunia dan selamat akhirat. Ini saja kajian saya. Mohon maaf jika ada kesalahan kekurangan. Kepada Allah saya minta ampun. Kepada Bapak Ibu majelis saya mohon maaf. Semoga Allah terima amal kita di bulan Ramadan tahun ini. Marhaban ya Ramadan. Semoga berkah dan kita diberikan kekuatan untuk mempuasakan diri kita sebulan suntuk, dan mudah